لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى رجال الدين. اللهم صل على محمد. قال أمير المؤمنين عليه السلام: والجهاد منها على 4 شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في الموادن وشنان الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد زهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين. فمن صدق في الموادن كذا ما عليه. فمن شنع الفاسقين وغضب الله غضب الله له ورضاه يوم القيامة. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam dalam hikmah yang ke-31 ketika seseorang bertanya tentang hakikat iman, Imam alaihissalam mengatakan iman berdiri di atas 4 pilar: kesabaran, keyakinan, keadilan, dan jihad. Kesabaran, keyakinan, dan keadilan sebelumnya sudah dibahas. Hari ini kita akan membahas tentang jihad. Dan jihad berdiri di atas 4 tonggak. Yang pertama, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Yang ketiga, membenci dan memusuhi kaum munafik atau orang-orang fasik. Dan yang terakhir, yang ketiga, jujur di dalam setiap keadaan. Dan yang terakhir, memusuhi orang-orang fasik atau orang-orang munafik. Bagian yang pertama dikatakan alal ma'ruf, alal amri bil ma'ruf. Jihad itu berdiri di atas 4 pilar, 4 tonggak. Salah satunya adalah amar ma'ruf. Amar ma'ruf, amar yakni memerintahkan. Memerintah sesuatu atau memerintah seseorang bil ma'ruf, yakni memerintah kepada kebaikan. Namun sekalipun dia bermakna memerintah, namun pada hakikatnya dia mengajak pada kebaikan. Yakni kita bersama mukminin, sama muslimin, saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling mengingatkan, dan saling mengajak dalam kebaikan. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf yakni sesuatu yang telah diketahui. Ma'ruf yakni sesuatu yang telah diketahui. Maksudnya apa? Yakni sesuatu yang baik bagi manusia, baik bagi masyarakat. Dikatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, yakni kalian saling mengingatkan dan saling menasehati dan saling mewasiatkan pada kebenaran, dan juga saling mewasiatkan dan saling mengingatkan dan saling menasehati pada kesabaran. Nah, ini salah satu bentuk dari amar ma'ruf. Amar ma'ruf yakni mengajak pada kebaikan. Begitu juga misalnya kita mengajak teman, ayo ikut kajian Nahjul Balaghah.
Ini juga salah satu bentuk amar ma'ruf. Begitu juga kita misalnya mengajak teman, ayo ikut kajian fikih. Ini juga salah satu bentuk amar ma'ruf. Begitu juga kita mengajak teman, ayo ikut kajian wilayah fikih. Ini juga bentuk dari amar ma'ruf. Begitu juga kita mengajak teman untuk belajar tentang usuluddin, tentang tauhid, tentang kenabian, tentang keimaman, tentang kepemimpinan, dan segala macamnya yang hal itu bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Nah, ini disebut amar ma'ruf. Dalam artian, amar ma'ruf ini bisa jadi berlaku bagi 3 orang. Jadi amar ma'ruf, jadi kapan amar ma'ruf ini? Jadi kita belum membahas tentang nahi. Kita masih membahas tentang amar ma'ruf. Kapan amar ma'ruf ini berlaku? Kita katakan amar ma'ruf ini berlaku bagi 3 orang. Yang pertama, orang yang dia sudah baik. Orang yang dia sudah melakukan hal-hal baik, kita juga masih beramar ma'ruf terhadapnya. Contoh misalnya orang sudah sholat, orang sudah puasa, orang sudah ikut kajian Nahjul Balaghah, orang sudah ikut kajian fikih, orang sudah ikut kajian wilayah, kajian Mahdawiyah, dan kelas-kelas yang lain. Ini sudah baik. Namun kita masih tetap mengajak. Untuk apa? Orang dia sudah ikut kok, masih mengajaknya. Nah, ini untuk mengingatkan dan menegakkan. Maka amar ma'ruf di sini, amar ma'ruf pada orang yang seperti ini, yakni ketika kita beramar ma'ruf kepada orang yang dia sudah melakukan kebaikan, sesungguhnya amar ma'ruf kita itu dalam rangka mengingatkan dan menegaskan. Sebagaimana yang teman-teman lakukan, sudah ikut kajian fikih, kajian Mahdawiyah, kajian wilayah, kajian Nahjul Balaghah, tapi masih mengingatkan. Sudah ikut tapi diingatkan. Terus ini disebut mengingatkan. Dan ini juga amar. Ini satu. Bagian kedua, kita beramar ma'ruf kepada orang yang enggak ngeh, atau orang yang dia belum sadar, atau orang yang mungkin lalai. Contoh misalnya kita melihat ikhwan-ikhwan kita, dan kita melihat saudari-saudari dan saudara-saudara kita muslim, mereka Islam, atau juga mereka Syiah, mukmin. Namun tidak menyadari pentingnya belajar fikih, tidak menyadari pentingnya belajar tauhid, tidak menyadari pentingnya belajar wilayah, tidak menyadari pentingnya belajar Mahdawiyah, lalu kita beramar ma'ruf. Ini disebut mengajak. Ini disebut mengajak. Jadi contoh misalnya Yusuf, dia tidak ikut kajian Nahjul Balaghah, atau Yusuf tidak ikut kajian fikih. Lalu Pak Ali mengajak Yusuf, ayo ada kajian fikih nih, ayo ikut, bagus. Ini berarti mengajak si Yusuf dari keadaan yang lalai tadi, dari keadaan yang tidak ngeh tadi, dari keadaan yang istilahnya tidak sadar tadi, untuk masuk ke dalam lingkupan dan lingkaran ma'ruf atau kebaikan. Ini bagian yang ketiga dari amar ma'ruf, yakni mengajak orang ada kebaikan di mana dia berada di seberang sana. Dan ini apa maksud berada di seberang sana? Yakni dia berada di tepi kemaksiatan,
dia berada di tepi kemungkaran, belum sampai mungkar tapi sudah berada di tepi kemungkaran. Misalnya orang yang sudah memiliki gelagat dan orang yang sudah memiliki niat dan orang yang sudah terlihat akan melakukan kemaksiatan. Lalu kita mengatakan, ayo ikut kajian Nahjul Balaghah, ayo kita ikut kajian fikih, ayo kita ikut kajian Mahdawiyah. Nah, ini juga disebut apa? Dia belum masuk ke dalam lingkaran mungkar. Ini apa? Lalu yang kedua, nahi anil munkar, yakni melarang. Anil munkar, yakni melarang dari kemungkaran. Munkar itu apa? Munkar itu dari kata ankara yunkiru inkaran, yakni mengingkari. Istilahnya kalau kita bahasa Indonesia itu mengingkari atau tidak menyukainya atau menolaknya. Nah, kenapa perbuatan-perbuatan buruk itu disebut perbuatan mungkar? Karena tabiat manusia itu tidak menyukai kemungkaran. Tabiat manusia tidak menyukai perbuatan buruk. Tabiat manusia tidak menyukai perbuatan keji. Tabiat manusia tidak menyukai kemaksiatan. Karenanya dia disebut dengan kemungkaran. Yani tidak ada satupun dari kita yang mau ditipu. Makanya penipuan itu kemungkaran. Tidak ada satupun dari kita yang mau digibahin. Tidak ada satupun dari kita yang mau aibnya dibuka. Tidak ada satupun dari kita yang mau dicela. Makanya mencela, menggibah, menipu, membuka aib orang, mengkata-katai orang, menjelek-jelekan orang, itu adalah kata. Nah, dalam melarang dari kemungkaran, nahi, ini melarang dari kemungkaran. Melarang dari kemungkaran ini sepaket dan istilahnya sepasang dengan amar ma'ruf. Yani di satu sisi bagi orang yang belum masuk di ranah kemungkaran kita beramar ma'ruf, sedangkan bagi orang yang sudah masuk di dalam lingkaran kemungkaran itu kita melarangnya dari kemungkaran. Ini melarang. Di dalam ilmu akhlak, di dalam ilmu fikih dijelaskan tentang metode dan cara serta syarat-syarat dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi ada metodenya dan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama, jika seandainya kita beramar ma'ruf dan nahi munkar terhadap orang itu, maka hal itu tidak akan mengancam jiwa kita. Misalnya. Yang kedua, tidak mengancam harta kita. Tidak mengancam keamanan kita dan keluarga kita. Kemudian syarat yang lain, jika seandainya kita mengamar ma'ruf dan bernahi munkar terhadapnya, kita tahu bahwa dia tidak akan lebih buruk lagi. Jadi kan ada orang kadang gini ya, ada kadang orang misalnya dia lagi lagi main dadu yang judi ya, atau main apa istilahnya kalau yang di Texas itu yang orang masuk di meja perjudian itu apa istilahnya, yang pakai koin-koin itu, poker atau poker apa.
atau domino, nah, yang perjudian. Lalu kita beramar ma'ruf. Kita bilang jangan main poker, tidak bagus, haram, ini udah kita jelasin. Terkadang ketika kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepadanya, dia justru semakin getol bermaksiatnya. Malah dia bilang, apa urusanmu? Wah, anak tambah yang tadinya masangnya misalnya cuma 1.000, 2.000, malah 10.000, 100.000. Atau misalnya contoh, ada orang minum khamar, misalnya minum minuman keras, minum minuman beralkohol, naudzubillah. Lalu kita beramar ma'ruf kepadanya dan kita bernahi mungkar kepadanya. Saya bilang, jangan minum minuman keras, jangan minum minuman alkohol, itu ada efeknya begini, hakikatnya itu adalah dan sebagainya. Nah, dia justru semakin kita menasihati dan kita menahi mungkar terhadapnya, semakin dia teguh banyak. Oh, ini biar kau lihat aku bermaksiat ini. Yang tadinya minumnya segelas-gelas kecil, ambil botol besar. Kalau demikian, yakni kalau seandainya kita tahu bahwa hal ini akan terjadi, kita tidak wajib untuk menahi mungkar. Jadi nahi mungkar itu menjadi tidak boleh bagi kita. Kenapa? Karena dengan nahi mungkar kita, dia justru semakin bermaksiat dan dia justru semakin kuat dalam kemaksiatan. Wah, itu tidak boleh. Syarat yang lain lagi, kita memiliki kemungkinan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar kita itu berefek dan berdampak kepadanya. Jadi kita tahu kalau saya beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepadanya, dia akan berubah. Dia akan menjauhi kemaksiatan. Ini boleh beramar. Tapi kalau kita tidak memiliki kemungkinan, yakni kita mengatakan seandainya pun saya nasihati dia tidak akan berubah, itu sudah tidak wajib lagi beramar ma'ruf. Jadi dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ada syarat-syarat. Yakni tidak serta-merta kalau misalnya lihat ada orang minum minuman keras, lalu saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, lihat dulu syarat-syaratnya terpenuhi atau yakni dalam kata lain, amar ma'ruf nahi mungkar itu di satu sisi dia bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika syarat-syaratnya. Berikutnya, terkadang ada amar ma'ruf dan nahi mungkar yang sekalipun, kalau tadi kan kita syaratnya itu di kitab-kitab para ulama, di kitab-kitab akhlak dan ilmu fikih dikatakan tidak membahayakan jiwa, harta dan keamanan baik kita maupun keluarga kan ya. Namun terkadang dalam satu keadaan amar ma'ruf nahi mungkar itu sekalipun membahayakan jiwa kita, membahayakan harta kita, membahayakan keamanan kita dan keluarga kita, namun tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Sebagaimana yang dicontohkan dan yang ditajallikan dan yang dibaktikan oleh Imam Husain Sayyidul Syuhada alaihi salam serta para keluarga sucinya, di mana beliau tahu bahwa efeknya akan berbahaya terhadap jiwanya dan juga jiwa keluarga, akan membahayakan harta dan keamanannya, namun beliau tetap beramar ma'ruf. Nah, ini kapan terjadi? Amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun membahayakan jiwa, harta dan keamanan tetap wajib bagi kita kapan? Ketika azas dan keaslian Islam itu tercerabut.
yakni jika kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka Islam akan hangus, Islam akan hancur, Islam akan lenyap, maka sekalipun jiwa kita, harta kita, keamanan kita terganggu dan akan berdampak pada keamanan dan jiwa dan harta kita tetap harus beramar ma'ruf. Ini amar ma'ruf. Lalu metodenya dalam beramar ma'ruf ini sebagaimana ayah kepada anak. Sebagaimana ayah menginginkan kebaikan kepada anaknya, seorang ayah menginginkan kebaikan kepada anaknya. Maka begitu pula orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu juga harus menginginkan kebaikan kepada orang. Misalnya Pak Ali mau beramar ma'ruf nahi mungkar kepada Yusuf, maka caranya itu adalah Pak Ali itu harus seperti seorang ayah yang menginginkan kebaikan dari Yusuf. Jadi berharap Yusuf ini jadi orang baik. Itu ketika kita seorang ayah menyampaikannya juga dengan bijak, dengan baik. Yusuf, itu tidak benar kalau begitu. Nanti kalau kamu ini efeknya begini. Dan ada syarat yang paling utama dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar ini harus benar-benar memiliki ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yakni kita harus tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kemungkaran. Jangan sampai kita beramar ma'ruf nahi mungkar, ternyata yang dia lakukan itu bukan kemungkaran, lalu kita nahi mungkar dari dia. Wah, ini berabe jadinya, nanti jadi ribut, akhirnya jadi perang. Nah, jadi syarat utama itu kita harus punya ilmunya. Makanya tidak sembarang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf. Yang ketiga, memusuhi jujur dalam setiap keadaan. Jujur dalam setiap mau dalam keadaan kita diuntungkan atau mau dalam keadaan kita dirugikan. Mau dalam keadaan kita akan berakhir senang atau dalam keadaan kita akan berakhir pahit. Yang terakhir dikatakan memusuhi kaum munafik dan orang-orang fasik. Yani memusuhi, gimana caranya memusuhi? Memusuhi yakni awalan secara ikrar kita menyatakan al-maut di Israel, al-maut di Amerika, mampus Amerika, mampus Israel, marbar Amerika, marbar Israel, marbar munafikin, mampuslah orang-orang munafik, mampuslah orang-orang fasik. Al-maut lil munafikin. Satu, yang kedua itu dari perbuatan, yang kedua dari sisi tindakan. Jadi kita memerangi mereka, memerangi orang-orang fasik, memerangi orang-orang munafik, membuka aib mereka. Kalau tadi orang-orang mukmin aibnya tidak boleh dibuka, harus ditutup, harus disembunyiin. Orang munafik dan orang fasik harus dibuka aibnya. Biar apa? Biar masyarakat itu ngeh dan sadar bahwa oh ini munafik, oh ini orang fasik. Jadi dibuka aibnya. Kalau tahu dia fasik, tahu dia munafik, buka aibnya. Dia begini. Dia mau menghancurkan Islam, hati-hati. Dia mau memecah belah antara Sunni dan Syiah. Dia mau menghancurkan Islam, dia mau menghancurkan Syiah. Berhati-hati, harus dibuka. Ini munafik kan? Makanya Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan, "Faman amara bil ma'ruf syadda zuhural mu'minin." Siapa saja yang sedang beramar ma'ruf, maka dia akan memperkuat tulang punggung orang-orang mukmin. Apa maksudnya tulang punggung orang-orang mukmin? yakni kekuatan mukminin. Ketika kita sedang beramar ma'ruf, artinya kita mengajak orang-orang mukmin untuk berbuat kebaikan. Kita mengajak orang-orang mukmin untuk dalam kemakrifatan.
Dan tentu hal ini ketika orang-orang mukmin itu beramar ma'ruf, yakni melakukan hal-hal yang baik, tentu mukminin akan menjadi kuat. Innal mu'minina ikhwah. Yani saling bersaudara, sesama mukmin saling bersaudara, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Kalau ada mukmin satu kesusahan, kita menolongnya. Kalau ada satu mukmin tertimpa musibah, kita menolongnya dan kita juga merasakan kepedihan dan kesedihannya. Kalau ada mukmin yang kehilangan sanak saudaranya, kita tasliat kepadanya, kita turut meringankan derita dan kesedihannya. Kalau ada yang lagi sakit, kita datang menjenguknya. Kita datang menjenguknya, berusaha menghiburnya, membawa sedikit oleh-oleh walaupun hanya satu buah apel atau satu buah. Ketika kita beramal ma'ruf, kita sedang memperkuat tulang punggung mukminin. Ini kekuatan orang. Wa man naha 'anil munkar argama qulubal kafirin awil fasik awil munafiqin. Dan siapa saja yang bernahi mungkar, maka dia sedang memalukan orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Dia sedang menghinakan orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang fasik dan orang-orang munafik ini zatnya adalah kemungkaran. Hakikatnya adalah kemungkaran. Sebagaimana cahaya hakikatnya adalah kejelasan, keterangan, kegelapan itu hakikatnya adalah kesirnaan. Sebagaimana orang-orang mukmin hakikatnya adalah nur, hakikatnya adalah cahaya, maka orang-orang fasik dan orang munafik hakikatnya adalah kegelapan dan kegamangan dan kehampaan. Maka ketika kita melarang orang dari kemungkaran, mereka akan terbuka aibnya, mereka akan terbuka keburukannya. Waman sadaka fil mawatin kazama alaihi. Siapa saja yang berbuat jujur di mana saja dan kapan saja, baik itu untuk kebaikan dirinya ataupun sesuatu yang akan merugikan dirinya, kazama alaihi, maka dia akan menunaikan apa-apa saja yang menjadi bebannya. Kenapa? Karena terkadang orang kalau sesuatu menguntungkan dirinya, dia jujur. Kan gitu. Wah, ini menguntungkan saya ini, dia berbuat jujur. Tetapi ketika hal itu merugikan dirinya, ketika hal itu justru menyakiti dirinya, dia lari dari kejujuran dan dia meninggalkan medan. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak menunaikan kewajiban yang ada. Namun, jika seseorang sekalipun dia tahu bahwa kalau saya berbuat jujur, misalnya contoh ya, saya sama Pak Widodo misalnya lagi bisnis bareng. Nah, saya sama Pak Widodo misalnya menjual beras 1 kilo, dapatnya untungnya misalnya 1.000. Dapatnya untungnya 1.000. Nah, tapi di perjanjiannya dikatakan nanti keuntungan itu bagi hasilnya misalnya 70-30. Jadi Pak Widodo 70%, Yusuf 30%. Berarti dari 1.000 itu Pak Widodo dapat berapa? Dapat 700. Si Yusufnya dapat berapa? Si Yusufnya dapat 300. Kan gitu. Nah, terus Yusuf mikir nih, wah, kalau saya jujur ke Pak Widodo dapatnya 1.000, nah, saya dapatnya cuma sedikit. Nah, saya bilang aja ke Pak Widodo, untungnya cuma 500. Untungnya cuma 500. Nah, ini jadinya bohong. Ini satu. Atau contoh yang lain. Misalnya contoh yang lain tuh begini.
Sama contohnya misalnya saya sama Pak Widodo lagi bisnis jual beras, keuntungannya ada 1.000. Keuntungannya ya 1.000. Lalu di pertengahan penjualan itu misalnya uangnya tercecer, keuntungan yang 1.000 ini misalnya uangnya jatuh, apakah 100 atau 200 kan gitu. Berarti kalau 200 sisa uang berapa? Ini kayak kalau ada 5 pecah 1 tinggal 6. Nah, keuntungannya tadi 1.000. Pas pulang dari pasar, uangnya jatuh 200 hilang. Tersisa berapa? Tersisa 800. Anggaplah keuntungannya tadi 70-30 kan ya. Nah, mestinya nanti si Yusuf ketika balik ke Pak Widodo, mestinya bilang, Pak Wid, keuntungan ada 1.000, 70% punya Pak Widodo, berarti 700. Ya, 300 punya saya nih, 30%, berarti 300 punya saya. Nah, tapi 200-nya hilang. 200-nya hilang, berarti Pak Wid tetap ambil bagian Pak Wid, 700, 200-nya itu saya yang menanggung. Kenapa? Karena itu kesalahan saya. Ini kalau jujur. Nah, tapi Yusufnya tidak jujur, na'udzubillah, bilang, datang Pak Wid, wah keuntungannya cuma 800. Pak Wid, keuntungannya cuma 800. Jadi 200-nya itu tidak diambil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak menunaikan beban yang ada di pundaknya. Ini contoh yang lain. Maka siapa saja man sadaka fil mawadin, siapa saja yang jujur dalam setiap keadaan, mau itu kebaikan bagi dirinya atau kerugian yang akan kembali pada dirinya, kaza ma'ana. Dia akan menunaikan apa-apa saja beban yang ada di pundaknya. Wa man syani al-fasiqin wa ghadiba lillah ghadiballahu lahu wa ardahu. Barang siapa yang memusuhi dan membenci orang-orang fasik dan orang-orang munafik dan memusuhi mereka karena Allah Ta'ala, maka Allah dikatakan ghadibah. Jadi Allah akan memusuhi si orang-orang fasik itu bagi kita. Jadi contoh misalnya gini, kita orang-orang mukmin memusuhi Zionis, memusuhi pemerintahan Amerika. Dan memusuhinya itu kita karena kurbatan. Katakan jika kita melakukan hal ini, ghadiballahu lahu. Jadi Allah akan memusuhi dan Allah akan murka kepada orang-orang fasik dan orang-orang mukmin itu. Untuk siapa? Untuk kita. Yani kemurkaan Allah kepada mereka itu akan menguntungkan. Sebagaimana di kisah-kisah para nabi kita melihat misalnya perang Tabuk atau perang Khandak. Perang Khandak itu kalau mau dilihat jumlah muslimin pada saat itu sedikit sekali. Namun karena muslimin pada saat itu memusuhi orang-orang kafir, orang-orang fasik dengan perbuatan ilallah, maka Allah menjadikan mereka berbalik arah. Yani yang tadinya mereka dalam keadaan lemah, terkepung menjadi kuat. Begitu juga di perang Uhud dan perang-perang yang lain. Yani ketika atau misalnya yang ma'ruf, kisah ma'ruf Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ketika berperang melawan Abduhud, di mana si Abduhud ini dikisahkan adalah seorang petarung terhebat di kalangan bangsa Arab. Badannya besar, namun masih memiliki hubungan dengan keluarga Bani Hashim. Lalu
Abu Hud datang di peristiwa perang Khandaq. Abu Hud datang, datang, terus bilang, ayo 1 lawan 1, siapa dari kalian muslimin yang mau perang sama aku? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam balik ke sahabat bilang, ayo siapa? Bismillah, ayo siapa? Ayo angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Kecuali seorang pemuda yang wajahnya saya Amirul Mukminin, Maulal Muttaqin, Imamul Muwahhidin, Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bilang, ya Nabi, ya Nabi. Rasul bilang, Bismillah, sabar. Tanya lagi, ayo ada enggak? Ayo Bismillah itu ditantangin tuh, mau enggak? Imam Ali lagi yang pakai, yang lain enggak ada. Imam Ali Rasul bilang, sabar. Tanya lagi, ayo Bismillah, ada enggak? Itu ada yang ngajak duet. Enggak ada. Jadi yang 1, 2, 3 itu enggak ada. Akhirnya ya sudah 3 kali yang jawab Imam Ali Salam terus, ya sudah perang menang. Ketika mau menebas, di Abu Hud meludah. Pada saat itu Imam Ali menahan. Tanya, kenapa kau tidak bisa? Dia bilang, karena kalau aku tebas, aku menebasmu bukan karena Allah Ta'ala lagi, melainkan karena amarah. Imam Ali bangkit, ngeredamin emosi dulu. Udah perbuatan Allah baru kita jebret, selesai. Masa ya itu akhirin. Yani ketika murkanya kita itu kurbatan ilallah, maka seakan-akan Allah yang marah pada mereka. Ketika kita murka dan kita memusuhi orang-orang fasik, kurbatan ilallah, seakan-akan Allah yang murka. Bukan seakan-akan, hakikatan dan sesungguhnya Allah yang murka kepada mereka. Baik ramai itu, ini ketika kamu melempar, maka sesungguhnya akulah yang dan dikatakan wa'ardhahu yaumal qiyamah, dan Allah akan membuat kita ridho di hari kiamat. Ini gimana caranya Allah membuat kita ridho di hari kiamat? Apa yang membuat mukminin ridho di hari kiamat? Kan ada 2. Yang pertama bisa jadi yakni mungkin dikatakan Allah ridho kepada orang-orang mukmin. Ini ahlan wa sahlan, ini sudah hebat banget. Tetapi di hadis ini dikatakan wa'ardhahu yaumal qiyamah. Ini Allah akan membuat kita ridho di hari kiamat. Bagaimana caranya Allah membuat kita ridho di hari kiamat? Yani Allah akan membahagiakan kita dengan cara apa? Bertingkat sesuai dengan kapasitas kita. Kalau ada kapasitasnya orang yang misalnya saya, ini contoh dekat saja ya. Ada orang yang saya dikasih bakso aja senang, ya udah dikasih. Ada orang, oh enggak, saya mesti makan pizza, dikasih pizza. Oh enggak, saya maunya harus ayam goreng. Oh, saya maunya harus pasta, dikasih pasta. Oh enggak, saya maunya harus misalnya nasi tumpeng, dikasih nasi tumpeng dan segala macam. Yakni sekadar tingkatan manusia. Ketika misalnya derajat tingkatan kita itu ridho jika dan hanya jika dikumpulkan bersama Imam Musa AS, maka kita akan dikumpulkan bersama Imam Musa AS. Demi apa? Demi membuat kita ridho. Dikatakan wa'ardhahu. Yani Allah wa'ardhahu yaumal qiyamah. Di hari kiamat Allah akan membuat kita ridho. Dengan apa? Dengan tingkatan kita. Makanya di alam ini, di alam materi ini, mari kita tingkatkan derajat kita ini sehingga nanti ketika insyaallah ta'ala antum semua, dan mohon doakan juga saya masuk ke dalam kategori ini, yakni di mana Allah akan membuat kita ridho, kita berada di tingkatan yang yakni bukan hanya sekedar puas dengan bakso saja,
atau puas dengan nasi tumpeng saja. Nah, melainkan kita jauh melebihi. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita lanjut pada pembahasan berikutnya tentang kekafiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.